Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa saham pilihan untuk seminggu ke depan dan untuk analisa dari saham Pegas dan PTPP. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para investor dan sahabat trader pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama, dari saham pilihan analisa saham ada saham Cepin atau Caron Pokpen Indonesia. Untuk saham Cepin ini untuk level supportnya di harga 5.600 sampai dengan 5.700 di area sini, dan untuk level resistennya di kisaran harga 7.200 sampai 7.300. Nah, dilihat dengan bandar detektor di sini dari tanggal 14 sampai 18 September 2020 terlihat bandar di sini secara rata-rata melakukan akumulasi dengan jumlah yang besar pada saham Cepin. Dan untuk indikator stochastiknya di sini masih mengarah ke atas dan sudah mendekati area overbought-nya. Dan kita lihat dengan data pergerakan asing, kemarin asing masuk banyak pada saham Cepin. Nah, kita lihat dari indikator MACD-nya di sini sudah mulai bersilangan. Kemungkinan besar di sini saham Cepin akan coba menguji level resisten di 7.200 sampai 7.300. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk pada saham Cepin bisa mulai masuk Senin depan di kisaran harga 6.300 sampai 6.500. Teman-teman bisa mulai masuk dan take profit terdekat di 7.200 sampai dengan 7.300. Nah, untuk level cut loss-nya berada di kisaran harga 5.000. Karena di sini terlihat asing mulai masuk, bandar juga masih melakukan akumulasi yang besar. Ini indikator stochastiknya juga masih mengarah ke atas dan indikator MACD-nya mulai bersilangan dan mulai ada tanda di sini sudah ada tanda saham Cepin ini akan mulai naik. Jadi teman-teman bisa mulai akumulasi buy Senin depan pada saham Cepin. Selanjutnya yang kedua adalah INTP, Indesemen Tunggal. Ya, Indesemen Tunggal Prakasa Tbk atau INTP dengan kode sahamnya. Di sini untuk INTP untuk level supportnya berada di kisaran harga 11.000 sampai 11.100 dengan titik resistennya berada di kisaran harga 13.900 sampai 14.000. Nah, dengan bandar detektor di sini terlihat dari tanggal 14 sampai 18 September 2020 secara rata-rata di sini bandar melakukan akumulasi yang dengan jumlah yang besar pada saham INTP. Indikator stochastiknya juga masih mengarah ke atas. Di sini asing juga sudah mulai masuk pada saham INTP. Dan untuk indikator MACD-nya di sini sudah akan bersilangan. Jadi kemungkinan besar Senin depan nih saham INTP akan kembali menguat dan menguji resistennya di kisaran harga 13.900 sampai dengan 14.000. Jadi teman-teman yang ingin masuk pada saham INTP bisa masuk di kisaran harga 11.600 sampai 11.800. Untuk level cut loss-nya di 10.500 bagi yang ingin masuk. Sedangkan bagi yang sudah beli di area support, hold saham ini dan atur take profit teman-teman di area resisten di 13.900 sampai 14.000. Jadi Senin depan teman-teman bisa akumulasi buy pada saham INTP. Lalu yang ketiga, saham XL Axiata Tbk dengan kode saham EXCL.
Nah, untuk saham XL ini, untuk level supportnya di kisaran harga 1.900 sampai 2.000, dengan titik resisten terdekatnya di 2.420 sampai 2.500. Nah, dapat kita perhatikan dengan bandar detektor di sini dari tanggal 14 sampai 18 September 2020, terlihat bandar secara rata-rata masih melakukan distribusi dengan jumlah normal. Dengan indikator stochastic di sini sudah mulai bersilangan dan mulai mengarah ke atas. Dan dilihat dari pergerakan asing, di sini asing di sini masih belum masuk pada saham XL. Jadi asing di sini masih jualan pada saham XL. Nah, dilihat dari indikator MACD-nya, di sini masih akan bergerak turun. Jadi sini XL masih kemungkinan besar akan turun kembali menguji support di 1900 sampai dengan 2000. Jadi kemungkinan besar masih menguji level support tersebut. Apabila Senin depan asing ini mulai masuk dan bandar mulai melakukan akumulasi, teman-teman bisa mulai masuk dengan catatan di sini saham XL harus berhasil break di atas area moving average 10. Jadi kalau sudah berhasil break di atas moving average 10, teman-teman harus perhatikan apakah asing sudah mulai masuk pada saham ini atau belum, dan apakah bandar juga mulai masuk. Jika asing dan bandar mulai akumulasi dan sudah break di atas MA10, teman-teman bisa mulai entry saham XL dengan target take profit di resisten di 2420 sampai dengan 2500. Atau jika besok asing ini belum ada masuk pada saham XL dan bandar juga masih melakukan distribusi, teman-teman wait and see di area support di kisaran 1900 sampai 2000. Jadi untuk XL kita ada dua strategi. Tunggu break di atas MA10 dengan catatan asing dan bandar mulai masuk. Nah, di sini indikator stochasticnya sudah mulai mengarah ke atas. Dan MACD-nya di sini masih cenderung bergerak sideways ke bawah. Jadi kita amati Senin depan. Apakah berhasil break di atas MA10 diikuti oleh akumulasi bandar dan asing mulai masuk pada saham ini, teman-teman bisa mulai masuk. Jika belum, wait and see di area support di 1900 sampai 2000. Untuk yang keempat, ada saham Adaro Energi. Nah, untuk saham Adaro Energi, untuk level supportnya berada di kisaran harga 1000 sampai 1020 di area sini. Dan untuk resistennya berada di kisaran harga 1400 sampai dengan 1420. Nah, di sini dapat kita perhatikan dengan bandar detektor secara rata-rata dari tanggal 14 sampai 18 September 2020, terlihat bandar masih melakukan distribusi dengan jumlah besar pada saham Adaro. Asing juga di sini keluar dari saham Adaro. Jadi asing di sini jualan pada saham Adaro dalam seminggu terakhir ini. Indikator MACD-nya juga di sini mulai mengarah ke bawah, dan untuk saham Adaro ini bagi yang sudah beli di harga bawah sebaiknya take profit dahulu pada saham Adaro dan wait and see lagi di area supportnya di 1000 sampai 1020. Jadi bagi yang sudah beli di harga bawah, Senin depan saya sarankan untuk take profit dulu pada saham Adaro. Karena melihat dari pergerakan bandar juga terus melakukan distribusi,
asing juga terus keluar dari Adaro, kemungkinan dan peluang untuk Adaro ini kembali ke level support di 1000 sampai 1020 itu peluangnya masih terbuka cukup lebar. Di sini indikator stochastiknya juga masih mengarah ke bawah. Baik, itu adalah 4 saham pilihan dari analisa saham. Yang pertama kita ada Cepin, INTP, Excel, dan Adaro. Selanjutnya, saya akan memberikan analisa untuk peluang entry dari saham Pegas. Untuk saham Pegas ini, untuk level support terdekatnya berada di kisaran harga 900 sampai 910, dengan titik resisten terdekat berada di 1100 sampai 1160. Dan kita lihat dengan bandar detektor di sini secara rata-rata dari tanggal 14 sampai 18 September 2020 terlihat bandar masih melakukan distribusi dengan jumlah yang besar pada saham Pegas, dan juga asing di sini dalam 4 hari terakhir ini keluar dari saham Pegas. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk pada saham ini, sebaiknya tunggu dulu wait and see di area support di kisaran harga 900 sampai 910. Apabila support itu tertembus, maka kita amati di area support selanjutnya di kisaran harga 700 sampai 710. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk pada saham Pegas, sebaiknya wait and see dulu. Indikator stochastiknya juga di sini masih mengarah ke bawah dan sudah berada di area oversold-nya. Untuk indikator MACD-nya di sini terlihat masih ada tekanan jual di sini, kemungkinan besar ini saham Pegas juga dari indikator MACD ini terkonfirmasi akan mengalami penurunan lagi. Jadi bagi yang ingin entry, sebaiknya tunggu di area support, wait and see di area support pada saham Pegas. Karena ini tekanan jualnya sangat tinggi dari bandar, distribusi dari asing, distribusi juga. Jadi kita wait and see pada saham Pegas. Dan bagi yang sudah beli di harga bawah untuk Pegas, sebaiknya masih hold, sebaiknya bersiap take profit Senin depan dan tunggu lagi di area supportnya pada saham Pegas. Selanjutnya adalah peluang entry dari saham PTPP. Nah, untuk PTPP ini untuk area supportnya di kisaran harga 790 sampai 800, kisaran sini. Untuk resistennya berada di kisaran sini, di harga 1100 sampai 1160. Untuk PTPP sendiri, kita lihat dengan bandar detektor di sini, bandar masih melakukan distribusi yang besar. Secara rata-rata dari tanggal 14 sampai 18 September 2020. Di sini asing juga terlihat masuk dengan jumlah sedikit pada Jumat kemarin. Jadi indikator stochastiknya juga sudah berada di area jenuh jual oversold-nya, dan indikator MACD-nya juga masih di sini masih mengarah ke bawah. Jadi masih berpeluang untuk PTPP ini melanjutkan penurunannya dan menguji level support di 790 sampai 800. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry pada saham PTPP, sebaiknya sabar menunggu karena di sini asing juga tidak begitu banyak masuk pada saham ini. Terlihat juga bandar terus melakukan distribusi pada saham ini. Dari indikator MACD-nya juga masih menunjukkan saham PTPP ini akan bergerak turun lagi pada beberapa hari ke depan ini. Jadi bagi yang ingin masuk pada saham PTPP, sabar menunggu, amati di area support di 790 sampai 800. Apabila tertembus, teman-teman bisa amati di kisaran harga 590
sampai dengan 600. Jadi untuk PPPP saya sarankan wait and see dulu. Bagi yang sudah beli di harga bawah, sebaiknya take profit dulu pada saham PTPP. Bagi yang belum sempat take profit. Baik, ini adalah kesimpulan dari 4 saham pilihan dari analisa saham. Yang pertama Cepin, INTP, yang kedua, yang ketiga ada XL, dan yang keempat ada Adaro. Nah, untuk peluang entry-nya di sini kesimpulan dari saham Pegas dan PTPP. Baik, sekian analisa saham dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah referensi teman-teman dalam bertrading saham. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Jika ada dari teman-teman yang ingin menanyakan analisa tentang saham-saham yang ingin dianalisa oleh analisa saham, teman-teman bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih.